Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Salam MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah Computer Vision dalam Kota Cerdas. Kami di sini yang beranggotakan 3 orang, yaitu Aisyah Ajahra dengan NIM 150421002. Kemudian saya Mahatul Kiptiah dengan NIM 150421015. Kemudian ada Mai Antani dengan NIM 150421018. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek coding kami yang kami jalankan. Jadi di sini plan village classification. Yang pertama kami mengkonekkannya ke Google Drive. Google Drive pribadi. Koneksi. Sudah, setelah itu menjalankan coding yang pertama. Yang mana ini untuk menyiapkan lingkungan analisis citra dalam klasifikasi data. Itu ada manipulasi gambar, melakukan analisis data, dan menerapkan model pembelajaran mesin. Kemudian setelah ini mengambil datasetnya. Di dalam Google Drive akan ditampilkan beberapa folder yang sudah kita jalankan tadi. Ini foldernya, dan ini isi folder yang dataset yang akan kita ambil. Kemudian kita jalankan yang DF. DF ini berfungsi untuk memeriksa dan memvisualisasikan data yang telah disiapkan. Ini data-data yang sudah disiapkan. Dan kita jalankan lagi coding selanjutnya. Ini untuk membuka gambar dari jalur. Untuk mengambil ukuran gambarnya. Ini ada width-nya, ada height-nya. Kemudian selanjutnya ini memilih 5 gambar secara acak untuk menampilkan dalam satu baris. Jadi ada potato lead blick, pepper bill bacterial spot, tomato lead blick juga, sama pepper bill bacterial spot. Jadi ada 5 gambar yang diambil secara acak. Kemudian coding selanjutnya coding ini untuk mengambil gambar sebagai input, mengonversi ke format grayscale. Itu menghitung fitur HOG atau fitur histogram of oriented gradation. Yang mana ini untuk pengenalan objek dan pengolahan citra karena kemampuan untuk menangkap informasi tentang bentuk dan struktur di dalam gambar. Ini lanjutan yang tadi, mengambil data bentuk dan strukturnya. Ini bentuk strukturnya. Kemudian kita jalankan lagi untuk mengetahui jumlah total label yang ada dalam dataset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Jaha. Ada Aisyah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini ada coding yaitu np.uniqlabel yang berfungsi untuk mengetahui semua label unik yang ada dalam dataset tersebut. Coding ini membantu untuk memverifikasi bahwa proses pengkodean itu berjalan dengan baik dan semua kategori telah terwakili. Kemudian hasilnya akan memberikan gambaran tentang jumlah kelas yang ada dan bagaimana mereka dipetakan ke nilai numerik. Kemudian pada coding extend, extest, ytrend, dan seterusnya, secara keseluruhan kode tersebut membagi dataset menjadi set pelatihan dan set pengujian dengan proporsi 75% untuk pelatihan dan 25% untuk pengujian.
sambil mempertahankan proporsi kelas yang sama. Kemudian untuk coding print type extract shape itu untuk mencetak informasi dengan memverifikasi bahwa data telah dibagi dengan benar dan memastikan bahwa bentuk data pelatihan dan pengujian sesuai dengan yang diharapkannya. Kemudian coding selanjutnya itu untuk mengatur pipeline yang menggabungkan PCA dan regresi logistik, di mana melatih pipeline tersebut dengan data pelatihan. Dengan pendekatan ini memungkinkan untuk melakukan reedukasi, dimensi, dan pelatihan model secara bersamaan. Selanjutnya, pada coding ini menghasilkan laporan klasifikasi yang memberikan informasi mendalam tentang kinerja model pada setiap kelasnya. Pada kinerja model ini mengkonversi menjadi format yang lebih mudah dibaca dan kemudian mencetak hasilnya. Selanjutnya, ada report classification. Untuk kode tersebut menghasilkan dan menampilkan matriks sebagaimana kebingungan untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Matriks tersebut memberikan wawasan tentang bagaimana model prediksi setiap kelas, termasuk kesalahan yang dilakukan dalam klasifikasi. Kemudian, classes selected classes. Pada kode ini memerintah DF dan penggunaannya dengan cara untuk memeriksa dan memvisualisasikan data yang telah disiapkan sehingga dapat melanjutkan dengan analisis atau permodelan lebih lanjut dengan keyakinan bahwa data sudah benar. Selanjutnya, pada kode DF dan penggunaannya merupakan cara untuk memeriksa dan memvisualisasikan data yang telah disiapkan sehingga dapat melanjutkan dengan analisis atau permodelan lebih lanjut dengan keyakinan bahwa data sudah benar. Kemudian pada kode IMAX, kode ini membaca gambar dari jalur yang ditentukan dalam data frame dan mengonversinya menjadi grayscale dan menyimpannya ke dalam list. Dalam langkah ini merupakan pengolahan citra, terutama ketika menyederhanakan data dengan mengurangi dimensi warna sebelum menerapkan teknik pembelajaran mesin atau analisis lebih lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maya Antani, dipersilahkan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan yang mana kode ini memilih gambar pertama dari list IMAX yang menampilkan sebuah citra green screen yang menggunakan Mavericks ini dengan langkah sederhana, namun pentingnya dalam eksplorasi dan visualisasi data citra yang memungkinkan untuk memeriksa hasil dari prosesi atau analisis yang telah dilakukan pada gambar. Selanjutnya, coding berikut merupakan tampilan bentuk dimensi dari citra green screen yang telah dibaca dan dikompres. Selanjutnya, coding ini digunakan untuk mengekspor list IMAX yang menjadi run mapping. Selanjutnya, coding berikut digunakan untuk mendapatkan jumlah elemen dalam run atau list IMAX. Coding ini digunakan untuk mengubah bentuk run image menjadi format 2 dimensi. Coding tersebut juga digunakan untuk menjadi dimensi run data setelah proses responding. Selanjutnya di sini ada perintah yang mana perintah ini digunakan untuk menginisiasikan objek model
Kimin dari Pustaka Skilling. Selanjutnya, coding berikut digunakan untuk melatih dimensasi pada data yang sekaligus untuk mendapatkan prediksi Coulthard untuk setiap titik data. Selanjutnya di sini ada kode yang bertujuan untuk memvisualisasikan pusat dari masing-masing cluster yang dihasilkan oleh model Kimin dengan menampilkan pusat cluster dalam bentuk gambar greenscan dengan memudahkan melihat karakteristik dan definisi masing-masing cluster dalam dataset citra. Kemudian kode berikutnya, yang mana kode berikut ini memvisualisasikan hasil pengelompokan algoritma Kimin dengan menunjukkan distribusi titik data dalam cluster yang berbeda dan pusat massa yang sesuai. Ini merupakan langkah penting dalam memahami seberapa baik kinerja algoritma pengelompokan dan bagaimana titik data dikelompokkan dengan ruang fitur. Begitu presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan hasil dari kami ini. Sekian dan terima kasih.